Oke, kembali lagi bersama saya Tren Digital. Kali ini kita akan membahas mengenai transistor. Bagaimana karakter dari tiap-tiap jenis transistor, terus bagaimana sistem kerjanya dan perbedaan dari tiap-tiap jenis transistor itu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ada transistor berjenis BJT atau bipolar junction transistor. Nah, transistor jenis ini sistem kerja atau karakternya arus pada kaki kolektor dikendalikan oleh arus yang masuk pada kaki basis. Nah, jadi makin besar arus yang masuk di kaki basis, maka arus pada kolektornya akan semakin kecil. Nah, sekarang kita gambarkan skema dari BJT. Seperti ini. Jadi ini adalah skema BJT. Yang ada tanda panah ini itu pasti kaki emitor. Nah, di sini kita dari skema sudah harus bisa membedakan mana yang bertipe NPN dan bertipe PNP. NPN ini singkatan dari negatif positif negatif. PNP singkatan dari positif negatif positif. Jadi NPN ini berfungsi untuk mengendalikan tegangan negatif, sementara PNP ini untuk mengendalikan tegangan positif. Nah, pada transistor BJT ini, arus yang masuk pada kaki basis harus lebih kecil daripada arus yang masuk di kaki emitor. Ketika arus di basis lebih kecil daripada emitor, maka arus yang mengalir dari kolektor menuju emitor itu akan besar. Tetapi jika arus yang masuk pada basis sama dengan arus yang masuk pada emitor, maka arusnya akan kecil. Itu adalah sistem kerja transistor BJT. Lalu bagaimanakah bentuk transistor BJT? Nah, BJT itu yang transistor setengah lingkaran. Seperti ini. Mana pin outnya? Jadi transistor BJT yang seperti ini, bagian sebelah sini ini adalah bagian emitor. Yang tengah ini basis, yang di sini adalah kolektor. Terus bagaimana lagi sifat si transistor BJT ini? Jadi transistor BJT ini memiliki limit. Jadi di sini BJT high voltage
tapi dengan arus yang rendah. Tegangannya bisa lebih besar dari 60 volt, tapi arusnya di bawah 2 ampere. Ini BJT, dan rata-rata mulai dari 300 miliampere sampai ke 2 ampere maksimal. Biasa diaplikasikan untuk seperti audio amplifier, bagian yang lain-lain yang hanya butuh tegangan tinggi dengan arus yang rendah. Dia memakai BJT. Nah, sekarang kita masuk ke bagian FET. Yang tadi ini BJT, sekarang kita masuk ke FET atau power transistor. FET ini singkatan dari field effect transistor. Nah, perbedaannya antara FET dengan BJT kalau dari skema itu mirip. Contoh, di sini transistor NPN dan PNP. Pada FET skemanya sama. Nah, seperti ini. Hanya saja ada beberapa skema yang masih diberi lingkaran dan ada yang tidak diberi lingkaran. Kakinya tetap sama, nama kakinya. Di sini masih emitor, di sini basis, di sini kolektor. Ini yang bertipe NPN. Dan yang PNP sama seperti pada BJT. NPN tanda panahnya mengarah keluar, PNP tanda panah mengarah ke dalam. Lalu bagaimana bentuk fisiknya? Bentuk fisiknya seperti ini. Di sini kaki emitor, di sini kaki kolektor, dan di sini kaki basis. Sekarang saya lihatkan bagaimana yang bentuknya di transistor. Ini adalah power transistor. Nah, bentuknya beda dengan yang si BJT. Pada power transistor atau FET, bentuknya hampir sama seperti MOSFET, hanya saja di sini arusnya maksimal hanya sampai ke 10 ampere. Jadi sekarang karakternya FET masih sama seperti si BJT. High voltage, low current. Tapi tegangannya itu memang besar dari 60 volt dengan arus kurang dari 10 ampere. Minimal 2 ampere sampai ke 10 ampere. Ini adalah karakter FET. Lalu
kerjanya, kaki basis atau arus pada kolektor dikendalikan oleh besar atau kecilnya nilai tegangan yang masuk pada kaki basis. Tuh. Jadi si FET ini makin besar tegangan yang masuk pada basis, maka arus dari kolektor ke emitor itu akan semakin besar. Jadi dua karakter yang berbeda tapi skemanya sama. Inilah perbedaan antara BJT dengan FET atau power transistor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian MOSFET. Metal oxide semikonduktor field effect transistor. MOSFET. Bagaimana bentuknya? Sekarang kita bedakan dulu bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya sama seperti layaknya FET. Nah, sama seperti ini. Tidak jauh beda dengan FET atau power transistor. Mereka mirip, tapi karakternya berbeda. Mulai dari skema mereka juga sudah berbeda. MOSFET, kita gambarkan dulu skemanya seperti ini. Di sini source, di sini gate, dan di sini drain. Ini yang bertipe negatif channel. Negatif channel tanda panahnya keluar. Nah, S, G, dan D ini sama seperti ibaratnya source ini seperti emitor pada transistor, gate ini ibarat basis pada transistor, dan drain itu ibarat kolektor pada si transistor. Ini yang negatif channel. Sekarang yang positif channel. Positif channel tanda panahnya mengarah ke dalam dengan keterangan pin yang sama. Maaf, saya pause dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi di sini ada MOSFET seperti yang saya jelaskan tadi. Source ini ibarat emitor, gate ibarat basis, dan drain ibarat kolektor. Lalu bagaimana sih karakter si MOSFET ini? Karakternya si MOSFET ini pada kaki gate itu dikendalikan oleh besar atau kecilnya nilai tegangan yang masuk. Semakin besar nilai tegangan yang masuk pada kaki gate, maka arus yang keluar atau arus yang mengalir dari drain menuju source itu akan semakin besar.
Nah, di sini saya tuliskan drain current dikendalikan oleh besar atau kecil nilai tegangan yang masuk pada kaki gate. Dan karakter si MOSFET ini adalah tegangan kecil tetapi arus yang besar. Di sini tegangannya kurang dari 60 volt rata-rata MOSFET. Seperti layaknya IRF 540 itu tegangannya kecil, masih kurang dari 60 volt, tapi dengan arus bisa mencapai ke 40 ampere. Jadi perbedaannya antara si MOSFET dengan yang FET ini hanya di besar kecilnya tegangan dan arusnya. Nah, jadi antara BJT, FET, dan MOSFET itu tinggal kitanya yang memilih kapan kita harus menggunakan BJT, kapan kita harus menggunakan FET, dan kapan juga kita harus menggunakan MOSFET. Dan pada MOSFET atau FET ini, kelebihannya adalah kita bisa mengendalikan mereka dengan mode atau tegangan PWM. Jadi seperti ini saya contohkan, anggap aja ini sebuah MOSFET yang negatif channel. Di sini source-nya saya hubungkan ke ground. Lalu pada drain saya hubungkan ke beban. Anggap aja ini sebuah lampu 12 volt. Yang ini negatif. Lalu di sini ada sebuah baterai 12 volt. Yang positifnya ini saya langsungkan menuju ke positif. Negatif baterai saya gabungkan ke ground atau ke sama-sama negatif. Lalu pada kaki gate ini saya beri resistor pull down 10 kilo. Karena si MOSFET ini yang tipe N channel, kaki gate-nya harus dapat tegangan positif agar dia bisa bekerja. Nah, di sini saya beri pull down agar ketika memang tidak ada tegangan yang masuk, ini murni terputus. Nah, lalu di sini saya hubungkan ke sebuah sumber tegangan PWM. Nah, tegangan PWM ini boleh bersumber dari mana saja. Anggap dari sebuah rangkaian digital. Jadi, di sini kita ingin mengatur terang atau redupnya cahaya lampu ini hanya dengan sebuah nilai tegangan PWM yang masuk pada kaki gate. Jadi ketika tegangan PWM ini makin tinggi, kita anggap di sini tegangan PWM-nya ada yang setinggi ini. Ini 0 volt, di sini 5 volt. Lalu di sini ada 2 volt. Ketika tegangan PWM-nya tinggi, maka arus yang mengalir dari source menuju ke drain juga akan semakin besar. Otomatis nyala lampu ini akan semakin terang. Ketika tegangan PWM-nya kita kecilkan, anggap aja di 2 volt, otomatis arus yang mengalir dari source menuju ke drain ini juga akan semakin kecil yang membuat lampu ini meredup. Nah, di saat inilah kita membutuhkan sebuah MOSFET. Kenapa di sini memakai MOSFET? Kenapa tidak memakai FET? Kita anggap lampu ini bertegangan 12 volt
dengan arus sekitar 6 ampere. Anggap aja sebuah lampu halogen. Nah, mengendalikannya tentu kita tidak bisa menggunakan FET. Kenapa? Karena mereka punya arus puncak. Jadi maksimal 40. Anggap sebuah transistor. Anggap aja sebuah transistor yang bertipe saya gambarkan di sini. TIP 41 ini berjenis NPN. FET. Arus pada kolektor itu maksimal hanya 5 ampere. Ini adalah arus puncak. Ketika dia mendapat arus puncak, si transistor ini akan panas. Lama-kelamaan, jika pendinginannya tidak maksimal atau heatsinknya hanya kecil yang dipakai, maka lama-kelamaan transistor ini akan putus, akan rusak. Makanya lebih baik kita memakai 50% dari arus kolektor. Jadi misalnya di sini arus maksimalnya hanya 5 ampere. Ya kita gunakan hanya sebesar 2 ampere aja agar transistor ini aman. Nah, di sini kenapa menggunakan MOSFET? Karena di sini arus yang dibutuhkan oleh lampu ini 6 ampere. Sementara kalau pakai FET aja udah 5 ampere. Yang TIP 41 tadi. Ketika dia dapat arus puncak, ya pasti panas itu transistornya. Makanya di sini saya menggunakan sebuah MOSFET. Anggap aja di sini saya menggunakan IRF 540N. Ini bisa di atas 30 ampere. Jadi ketika dia dapat beban sebesar 6 ampere, transistor ini masih tidak terpengaruh, belum panas gitu. Jadi aman untuk dipakai untuk jangka lama. Makanya di sini menggunakan MOSFET. Tapi jika bebannya hanya 1 ampere, ya kita masih bisa menggunakan FET. Jadi semoga bisa dipahami kapan kita harus menggunakan MOSFET, kapan kita harus menggunakan FET, kapan kita harus menggunakan BJT. Nah, ada satu jenis MOSFET yang bertipe logic. Ini pembahasan terakhir, itu hex FET. Hex FET ini bertipe logic. Skemanya sedikit berbeda dari MOSFET. Ini yang N channel. Di sini ada simbol seperti dioda begini. Ini adalah hex FET. Perbedaannya, yang ini biasa aja tidak ada tanda panas seperti dioda ini. Yang ini ada tanda seperti dioda. Ini adalah hex FET bertipe logic. Apa sih maksud bertipe logic itu? Yang ini untuk yang negatif channel dan yang ini untuk yang positif channel. Sama seperti MOSFET, yang negatif channel tanda panahnya mengarah ke luar gate, yang ini masuk ke dalam. Nah, sekarang kita lanjut. Apa sih maksudnya si hex FET ini? Apa sih perbedaannya dengan MOSFET? Kalau dari karakternya, dia sama-sama dikendalikan oleh tegangan, bukan arus. Gate dikendalikan oleh tegangan. Tapi
bertipe logic. Dalam kurung tegangan itu high atau low yang masuk ke kaki gate-nya. Jadi sekarang si hex fed ini anggap yang negatif channel. Kita gambarkan dulu yang negatif channel. Yang sumbernya ini atau source kita hubungkan ke ground. Ini menuju ke beban. Ini gate. Di kaki gate ini untuk yang N channel, ketika dia dapat tegangan positif, dia dapat saja tegangan positif atau high, menuju ke gate, maka arus yang mengalir dari source menuju ke drain itu akan sempurna, ibaratnya full drive. Jadi akan langsung besar menuju ke load, ke bebannya. Nah, ketika tegangan berubah dari high menjadi low, maka ini murni terputus. Jadi untuk tipe hex fed ini, dia tidak bisa dikendalikan oleh namanya PWM. Karena ketika dia dapat tegangan high, dia langsung full drive. Semua arus yang di sini langsung dikeluarkan menuju ke sini, ke bebannya, dari source menuju ke drain. Ketika dia dapat low, dia murni terputus. Inilah yang saya sebut bertipe logic. Jadi perbedaannya antara hex fed dengan MOSFET hanya di sini. Yang MOSFET itu dikendalikan oleh besar kecilnya nilai tegangan pada gate, makanya dia bisa dikendalikan oleh sebuah sinyal PWM. Tapi pada hex fed ini bertipe logic. Gate dikendalikan oleh tegangan positif atau tegangan negatif yang masuk. Ketika yang masuk tegangan positif, kalau dia N channel, itu source akan terhubung total ke drain dengan arus maksimal. Ketika gate-nya dapat low atau tegangan negatif, source akan terputus menuju ke drain, akan terputus total. Nah, inilah yang disebut hex fed. Jadi si hex fed ini ibarat seperti relay yang tidak bisa dikendalikan arusnya besar atau kecilnya. Ketika dia aktif, ya arusnya sesuai dengan arus inputnya. Ketika di sumbernya ini inputnya 10 ampere, ya outputnya juga bakalan 10 ampere. Ibarat seperti relay. Jadi semoga bisa dipahami itu perbedaannya antara BJT, FET, MOSFET, dan hex fed. Jadi untuk sesi pertama transistor ini saya akan bahas hanya sampai di sini dulu. Pada sesi berikutnya akan saya bahas langsung beserta contoh-contoh penggunaannya. Bagaimana penggunaan si hex fed ini, contohnya bagaimana pada skema. Oke, semoga bisa dipahami untuk bagian transistor. Yaitu GFET. GFET itu apa, ini FET itu apa, dan karakternya bagaimana, terus MOSFET dan hex fed itu bagaimana. Jadi kita sendiri yang menentukan kapan kita harus menggunakan GFET, kapan kita harus kapan kita harus menggunakan BJT, kapan kita harus menggunakan FET, dan kapan kita harus menggunakan MOSFET. Itu tergantung dari rangkaian yang akan kita buat. Rangkaian kita ini bebannya butuh arus berapa dan pengendaliannya bagaimana, apakah dikendalikan oleh tegangan atau dikendalikan oleh arus, atau seperti layaknya relay langsung full drive. Jadi kita yang menentukan kapan kita menggunakan antara BJT, FET, dan MOSFET ini. Oke, cukup sekian, semoga bisa dipahami. Terima kasih.